Saudara, putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres akan dibacakan oleh Majelis MK Selasa pekan depan. Ketua MK Jimli Asidiki menyatakan semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan Majelis MK segera merumuskan putusan. Menjawab pertanyaan apakah putusan etik MK ini akan bisa mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Jimli meminta publik menunggu putusan yang dibacakan. Tapi Jimli juga menyatakan putusan MK akan ada pengaruhnya pada putusan MK dan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Putusan MK ini bisa menganulir putusan? Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya di Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusannya akan kami baca. Termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menduga adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dengan cara berupaya membatalkan putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Habibur Rahman sebut pemetaan dua elemen masyarakat yang mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi. Sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran ya, untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya melihat pemetaan ya, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Sekarang kemudian mereka mungkin ingin mendelegitimasi secara politik, yang menurut saya juga tidak mungkin terjadi karena rakyat sudah cerdas, sudah sadar, rakyat paham sekali ya siapa yang meluncurkan isu-isu tersebut dan rakyat bisa menilai yang mana yang substansi. Setelah sebelumnya ditemukan banyak kejanggalan dalam putusan uji materi soal batas usia Capres-Cawapres, apakah putusan Majelis Kehormatan MK berpotensi menjegal jalan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres? Lalu bagaimana juga pengusung Gibran merespon hal ini? Kita kupas bersama dengan Bivitri Susanti, pengajar STHI Jentera atau Jentera Institute, dan Wihadi Wianto, jubir tim pemenangan Prabowo. Selamat petang, Pak Wihadi, Mbak Bivitri. Selamat petang, Bivitri. Oke, saya mau ke Mbak Bivit dulu. Mbak Bivitri, jadi apakah Anda yakin bahwa putusan MK ini dapat menjegal atau menganulir putusan MK sebelumnya soal batas usia Cawapres? Secara prinsip memang putusan MK itu tidak bisa memutus terhadap putusan 90 ini yang kita persoalkan. Tapi kami memang sedang mencarikan suatu cara supaya ada implikasi dari putusan MK ini terhadap putusan 90. Tidak dengan cara langsung begitu ya, misalnya menyatakan batal dan sebagainya, memang tidak bisa. Tapi bisa saja paling tidak ada pernyataan yang tegas bahwa putusan 90 ini bermasalah karena ada benturan kepentingan. Nah, jadi itu yang harus dipegang. Bagi kami persoalannya bukan sekedar ingin menjegal Gibran atau siapapun, tapi persoalan bahwa MK itu sudah dirusak cara dia bekerja dan perannya dan bahkan tugas konstitusionalnya itu sudah rusak dengan adanya putusan 90 ini. Karena kita bisa lihat, kita sudah eksaminasi itu, dokumennya sudah beredar, banyak sekali kejanggalan kalau kita lihat penalaran hukumnya. Karena kan tanggung jawab dari Mahkamah Konstitusi itu bisa kita lihat dari penalaran hukumnya. Nah, jadi tujuan kami sebenarnya di situ. Kenapa dia harus punya implikasi pada putusan 90? Dan ini bisa, Mbak, dengan misalnya menyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi, jadi dikembalikan lagi
misalnya ya ini salah satu cara, segera memeriksa ulang pasal 169 huruf Q itu dengan posisi yang sekarang sudah berbeda, karena bayangkan tadinya 54, tapi dengan segala kejanggalan itu sebenarnya yang bisa terjadi 44 atau bahkan sebenarnya 62 begitu ya. Jadi itu tentu saja implikasinya jelas karena adanya benturan kepentingan secara hukum itu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah disebut sebenarnya ya kalau lihat bobot draftnya. Tapi menurut Anda dari kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Pak Jimli ya, Ketua MK ini, apa sih yang paling banyak yang bisa membatalkan putusan MK jika benar terjadi? Apa faktornya dari kejanggalan itu? Ya kejanggalannya sebenarnya banyak sekali. Yang jelas kan masalah benturan kepentingan ya, dan implikasi pada putusan adalah misalnya legal standingnya pemohon. Misalnya ya, biasanya MK itu ketatnya luar biasa. Nah sekarang bagaimana bisa seseorang yang mengidolakan Gibran Rakabuming itu diakui legal standingnya. Nah itu saja udah janggal. Terus perkara itu juga sebenarnya sempat ditarik. Biasanya lagi-lagi saya harus bilang biasanya, MK itu sangat strict. Kalau ada perkara yang sudah ditarik, dia akan berhenti untuk memeriksa. Nah ini pada weekend, hari Sabtu tuh, perkaranya dimasukkan lagi dan langsung dibahas. Tidak ada penetapan penarikan putusan. Belum lagi 54 ya, yang 5 itu kan sebenarnya dua putusan itu atau dua pendapat, itu istilahnya concurring opinion, yaitu opini yang alasannya berbeda tapi ujungnya dianggap sama. Nah anggapan sama ini yang juga menurut kami keliru. Karena kalau dibaca pelan-pelan itu semua tersedia ya, online juga ada, bisa dibaca sendiri, buktikan sendiri. Kalau dibaca pelan-pelan, yang dua ini sebenarnya lebih menolak, bukan menerima. Oke, tahan dulu sampai di situ Mbak Bivit. Saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, sebenarnya tim pemenangan Prabowo Gibran ini lagi was-was nggak sih? Artinya wait and see juga terhadap nanti putusan MK ini yang mungkin saja bisa mempengaruhi bacawa pres Gibran. Saya kira tidak ada masalah itu, dan kita masih yakin bahwa kita juga sudah mendaftarkan kepada KPU, dan kita paham bahwa keputusan MK ada keputusan yang final pending, dan saya kira segala sesuatu yang sekarang ini berjalan dengan MK, saya kira akan bicara mengenai masalah kode etik daripada para hakim, bukan pada substansi dari keputusan itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi. Cuman permasalahannya di sini kalau kita melihat kejanggalan-kejanggalan itu kan kepada kode etik daripada hakim, bukan kepada putusannya. Dan saya kira keputusan ini tetap saja bahwa kita tetap yakin bahwa kita tidak ada permasalahan dalam pencalonan Bapak Prabowo dengan Gibran. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang memang sempat dikatakan oleh kolega kami mengenai masalah operasi rahasia itu memang betul. Jadi saya kira sebenarnya kalau kita kembali kepada semua keputusan MK, itu kejanggalan-kejanggalan itu banyak sekali terjadi sebenarnya juga. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan yang urusan ini? Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru. Saya kira kalau kita mau bedah semua MK, ya MK-nya semuanya itu mempunyai banyak kasus-kasus yang dulunya juga banyak kita kejanggalan-kejanggalan itu. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi sesuatu yang mungkin menjadi suatu operasi karena ini kaitannya dengan pencalonan presiden. Tetapi kalau kita melihat bahwa MK inilah hakim konstitusi, ya kan, bukan kepada private yang kita katakan bahwa itu adalah. Artinya adalah tetap tegas, tidak akan mempengaruhi ya. Tidak akan mempengaruhi. Oke, kalau dari Mbak Bivit sendiri, kalau misalnya nanti tidak akan mempengaruhi, misalnya kemudian hanya pada maksimal kode etik bagi hakim MK, sudah puaskah atau ada yang mau dicoba lagi? Yang pasti tidak akan puas ya, karena bagi kami itu tadi, dan saya juga mau kritik sedikit kalau dibilang operasi rahasia, sebenarnya nggak rahasia. Orang kami mengajukan ke MK kok. Jadi jelas memang sikap kami, dan sikap kami itu juga balik ke pertanyaan tadi, kalau misalnya tidak tercapai, ya paling tidak kami akan terus-menerus melakukan advokasi, menyampaikan kepada publik bahwa yang salah ini memang salah. Jadi sekali lagi tujuannya sebenarnya bukan sekedar supaya Gibran tidak bisa menjadi cawapres, bukan itu. Tujuannya adalah MK-nya ini sudah dirusak dan cara berpolitik itu sudah dirusak, dan ini yang kita harus benahi. Jadi kalaupun nanti ternyata Mahkamah Majelis Kehormatan MK ini tidak mampu atau tidak berhasil menanggung beban sejarah untuk memperbaiki demokrasi kita, paling tidak kita akan terus-menerus mendorong supaya
model berpolitik dan model memutus Mahkamah Konstitusi yang seperti ini tidak menjadi suatu model yang baru. Bayangkan bahwa putusan MK itu kalau mau diluruskan lagi harus diberikan argumentasi hukum yang baik lagi. Nah sekarang ini udah kepalang rusak betul, artinya nanti ke depannya akan semakin banyak orang yang misalnya mengajukan batas usia apapun ke Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya bukan tugasnya Mahkamah Konstitusi, tapi ke DPR dan pemerintah. Gitu. Belum lagi ada dissenting opinion ya, yang salah satu sudah disampaikan ke MK. Pak Wihadi ini mau ditanggapi, silakan. Nah gini, jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah optimalisasi itu bukan pada keputusan MK-nya, tetapi bagaimana menjegal Mas Gibran itu untuk sebagai cawapres. Karena kita melihat, coba lihatlah keputusan-keputusan MK semuanya itu juga permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak tuntas juga. Jadi saya kira jangan kemudian keputusan ini secara politik dipakai untuk seakan-akan ini. Tapi kan tadi dibilangnya bukan pada penjagalan pencalonan Mas Gibran-nya, tapi sistemnya di MK-nya. Nah, ya itulah yang namanya operasi rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjagalan yang dilakukan oleh ini. Jadi saya kira itu sudah kita katakan bukan sesuatu hal yang tidak seperti itu, tetapi sebenarnya arahnya seperti itu. Nah, itu yang dikatakan rahasia. Gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang mengajukan secara terbuka itu adalah merupakan terbuka gitu kan. Ya. Jadi maksudnya operasi rahasia ini ada unsur politiknya di dalam tadi ya, kemudian untuk berupaya untuk membuat hal ini kemudian terus dilanjutkan. Usai jeda nanti akan dijawab oleh narasumber kami, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan perbincangan sore hari kita. Mbak Bivit, emang benar ada operasi rahasia yang sengaja dilakukan untuk menggugat putusan MK ini? Ya itu ya, rahasia itu kan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politis atau tidak ya silakan dinilai. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang meributkan MK, sebenarnya tidak. Sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi, kemudian demonstrasi, bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi, putusan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Undang-Undang IKN, putusan Undang-Undang Minerba, putusan pimpinan KPK. Bukan hanya kali ini. Jadi kami konsisten, tujuan kami adalah negara hukum yang baik dan demokrasi yang beradab. Nah, tapi memang untuk perkara yang ini tersedia forumnya yang namanya MK-MK. Dan tersedia juga ada suatu wilayah yang akan berimplikasi pada demokrasi dalam hal ini pemilu. Makanya langkahnya tidak sekedar mendiskusikan, tapi secara cepat kami juga merespons melalui kajian-kajian yang diserahkan kepada MK-MK. Jadi klarifikasi artinya dapat dipertanggungjawabkan ya gugatan itu ya? Oh, dapat dipertanggungjawabkan. Silakan dibaca, semua pakai argumentasi hukum karena ini semua dosen-dosen yang 16 orang ini. Oke, emang kalau gitu Pak Wihadi siapa sih yang dimaksud operasi rahasia ini? Emang bernuansa politis? Tadi kan dibilang ini isinya nggak main-main loh, guru besar, akademisi. Ya, kalau kita lihat kan sekarang gini, ini kan kasusnya katanya kasus politik, masalahnya kan kebetulan dengan demokrasi, artinya berkaitan dengan politik. Nah, kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain, kenapa dengan diskusi-diskusi aja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya apapun keputusan MK-MK yang tidak memuaskan, mereka akan mengejar lagi. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini untuk gugatan ini. Jadi saya kira semuanya kita harus tahu bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tahu, kita percaya bahwa kita semuanya mengkoreksi yang namanya MK. Kita tahu, saya juga kebetulan saya di Komisi 3 juga. Jadi saya tahu juga bagaimana kita mesti harus melakukan perubahan-perubahan daripada undang-undang MK. Dan saya kira ini semuanya kita menuju kepada arah demokrasi yang lebih baik. Tetapi ini karena permasalahan-permasalahan yang menyangkut pesta demokrasi dan politis, maka ini adalah merupakan ada suatu hidden agenda dalam masalah gugatan tersebut. Jadi saya kira ini kita tidak perlu lagi berpanjang, tapi karena ini sudah berjalan, ya sudah, kita tunggu saja hasil daripada MK-MK ini bagaimana. Nah, apapun keputusan MK-MK itu, ya kita hargai bersama, bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kedepannya, agar kita sama-sama kita perbaiki apabila masih ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki. Tetapi kita jangan mencederai juga pesta demokrasi untuk saat ini, karena ini adalah sesuatu hal yang memang sudah berjalan, dan keputusan MK ini adalah
Tapi dari tim sendiri sudah siap ancang-ancang kalau misalnya tadi dapat mengubah putusan MK ini. Misalnya menyiapkan nama lain selain Mas Gibran, Pak Wiyadi? Nggak ada, kita percaya bahwa kita taat kepada keputusan MK. Kalau itu adalah final binding. Dan kita lakukan apa menjadi keputusan MK. Jadi saya kira ketaatan kita terhadap permasalahan hukum yang ada, kita perjelas. Jadi saya kira tidak ada pemikiran-pemikiran lain kita bicara itu. Jadi karena kita yakin bahwa ini adalah keputusan MK sudah final binding. Seperti hal yang dilakukan oleh MK saat ini. Jadi saya kira kita tidak pernah berpikir lagi nama-nama yang lain. Karena kita sudah memutuskan nama cawapres daripada Koalisi Indonesia Maju ini adalah dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ini sudah jelas. Kita juga sudah memikirkan untuk pemenangan selanjutnya. Dan saya mau tegaskan lagi kalau Mbak Bivitri dan juga teman-teman akademisi dan juga guru besar, ini tidak ada unsur muatan politis ya, gugatan ini. Murni. Saya kira kan kita paham ya bahwa pasti akan ada perbedaan cara pandang antara akademisi dengan politikus. Yang dianggap sebagai tujuan demokrasi oleh politikus dan yang dianggap sebagai tujuan bernegara dan demokrasi bagi akademisi pasti berbeda. Bagi kami, tujuan kami adalah juga mungkin narasinya jadi kesannya kan sama nih. Kita memang ingin supaya bernegara itu baik, demokrasi yang baik. Kan sama nih kan kalau tadi dilihat. Tapi persepsi antara akademisi dengan politikus beda apa itu demokrasi yang baik. Bagi kami, demokrasi yang baik itu tidak hanya yang mengikuti secara ibaratnya taklid buta gitu. Kalau sudah putusan ya sudah diikuti saja. Bagi kami ketika putusan itu diambil dengan cara-cara yang buruk dan itu artinya merusak kita, nah itu yang harus dikritik. Jadi persepsinya berbeda di sini memang. Jadi kalau mau kita saling berkeras ya seakan-akan memang tujuannya sama kok, kita juga demokrasi ya benar. Tapi apa itu sebenarnya demokrasi? Apa itu sebenarnya negara hukum? Kami pegangannya prinsip-prinsip dan kami melihat betul dari putusannya sudah kami kaji secara mendalam. Eksaminasi putusannya sudah kami lakukan di UGM bahwa ternyata putusan ini sangat bermasalah dari segi prinsip-prinsip hukum. Dan berarti tinggal ditunggu nanti ya tanggal 7 November 2023 apa putusan MK. Pak Wiyadi, saya yakinkan lagi bahwa tidak ada tunggu-tungguan di tanggal 7, gaspol terus Prabowo Gibran? Sudah yakin kita. Karena kita ini kan sudah mau dekat-dekat begini kan sudah jelas bahwa kita ini sudah mendaftar ke KPU dan berdasarkan keputusan yang sudah secara hukum juga sudah jelas adalah keputusan final binding. Jadi saya kira ini jangan diungkit masalah bahwa kita ragu, kita tidak akan ragu karena kita tahu bahwa kita ini bekerja adalah untuk kemajuan daripada Indonesia. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang kita main-main di sini. Pak Wiyadi, terima kasih. Mbak Bivitri, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yuk, masih.